teman-teman, hari ini kita akan mempelajari wujud dan sifat benda. Ayo kita mulai belajar. Kamu pasti suka makanan yang satu ini. Rasanya manis dan dingin. Benar, itu adalah es krim. Hampir semua orang suka makan es krim. Kamu juga kan? Nah, tahukah kamu berapa lama es krim dapat tetap membeku jika diletakkan di udara terbuka? Seperti inilah yang akan terjadi jika kamu meletakkan es krim di udara terbuka. Kalian tahu apa nama perubahan tersebut? Namanya mencair. Ternyata selain mencair, perubahan wujud benda ada beberapa macam. Tahukah kalian apa saja bentuk perubahan benda? Perubahan benda ada membeku atau mengeras, serta menjadi gas. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sekarang coba kalian ingat-ingat, pernahkah kamu mengalami salah satu dari 3 kejadian ini? Yang pertama, es krim sedang mencair. Yang kedua, air yang mendidih. Dan yang ketiga, es batu. Tahukah kalian perubahan apa yang terjadi dari ketiga kejadian tadi? Es krim yang tadinya beku meleleh menjadi cair. Air yang direbus mengalami penguapan, sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit dibanding semula. Dan air yang dimasukkan ke lemari pendingin menjadi es karena mengalami pembekuan. Seperti yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Satu benda dapat berubah wujud dikarenakan adanya perubahan suhu. Sekarang, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Saat udara terasa semakin panas, maka suhu mengalami kenaikan. Sebaliknya, saat udara semakin dingin, berarti suhu mengalami penurunan. Nah, kenaikan dan penurunan suhu dapat mengubah wujud suatu benda menjadi wujud yang berbeda. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Saat es batu dibiarkan berada di ruangan terbuka, es batu akan mencair karena suhu udara di ruangan terbuka lebih tinggi dibanding suhu dalam lemari pendingin. Pernahkah kalian memperhatikan telur? Telur terlihat seperti benda yang berwujud padat. Tapi, tahukah kamu bahwa di dalam cangkang yang keras, isi telur itu mentah, berupa cairan yang berwarna kuning dan bening. Kemudian, es kering merupakan salah satu bentuk benda padat. Ketika es kering dimasukkan ke dalam air, es kering tidak mencair, melainkan menguap menjadi gas karena suhunya mengalami kenaikan. Nah, peristiwa ini adalah contoh perubahan bentuk benda padat menjadi gas. Perubahan wujud benda juga dipengaruhi oleh penurunan suhu. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke lemari pendingin. Air itu akan berubah menjadi benda padat, yaitu es batu. Ini dikarenakan air memiliki titik beku pada suhu tertentu. Kemudian, setiap kita memanaskan air, akan terjadi penguapan, sehingga tercipta uap air. Karena berpisahnya hidrogen dengan oksigen. Lalu keduanya kembali menyatu menjadi embun karena suhu menurun. Ini bisa kalian lihat pada tutup panci. Contoh lainnya bisa kita lihat pada adonan agar-agar yang berbentuk cair saat masih dalam keadaan panas. Nah, setelah dibiarkan di ruangan terbuka, agar-agar mulai membeku karena suhu adonannya telah mengalami penurunan. Dari semua contoh perubahan wujud benda, secara garis besar dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu tetap dan sementara. Apa sih perbedaannya? Perubahan tetap terjadi jika benda yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk asal. Sedangkan perubahan sementara terjadi jika benda dapat kembali ke bentuk asal. Tanah termasuk benda padat yang akan mengalami perubahan tetap. Bahan baku gerabah adalah tanah liat. Setelah tanah liat dibentuk lalu dibakar dan terciptalah gerabah. Gerabah tidak bisa kembali menjadi tanah liat
Air adalah zat cair. Saat suhu turun, air membeku menjadi es batu dan dapat kembali berubah menjadi air saat suhu naik ketika dipanaskan atau dibiarkan di ruangan terbuka. Inilah yang dimaksud dengan perubahan sementara. Contoh lainnya ialah coklat. Coklat merupakan benda yang bentuknya padat. Namun saat dipanaskan, coklat akan mencair. Jika coklat cair didinginkan, maka akan kembali menjadi padat seperti semula. Perubahan ini termasuk perubahan sementara. Molekul gas dapat ditekan hingga gas berbentuk cair, seperti yang terdapat pada korek api. Perubahan ini dikatakan perubahan sementara, karena cairan tersebut akan kembali menjadi gas jika penutup wadahnya dibuka. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana satu benda dapat berubah wujud. Jangan lupa ya, bahwa ada benda yang dapat berubah wujud menjadi beberapa bentuk. Ada benda yang dapat kembali ke wujud asalnya walaupun telah meleleh. Ada sedikit informasi nih yang harus kalian ingat. Jangan menyimpan coklat dalam sakumu, karena coklat mudah meleleh pada suhu yang panas.